Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Mayat di Kamar Kos. Perkenalkan, namaku Chandra Wibowo, asal Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Berpindah kos adalah hal wajar bagiku. Maklum, tugas kerjaku menuntut untuk tinggal lumayan lama dari satu kota ke kota lain. Ya, aku adalah supervisor area dari perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen. Tugasku adalah melakukan pengecekan jalur distribusi barang yang ada di setiap kota dan melaporkannya kepada distributor pusat. Hampir semua kota yang ada di wilayah Jawa Timur pernah kusinggahi. Kali ini kota Malang menorehkan pengalaman yang tidak bisa kulupakan. Di kota yang terkenal dengan klub sepak bola Arema inilah aku pernah mengalami pengalaman horor saat tinggal di sebuah rumah kos. Kebetulan saat itu aku memerlukan rumah kos yang terletak paling ujung dari sebuah kompleks perumahan. Jika ditinjau dari segi Feng Shui, tampaknya lokasi rumah kos ini kurang baik. Apalagi lokasi rumah kos ini berada pada posisi tusuk sate. Banyak yang percaya lokasi rumah tusuk sate biasanya mengundang kesialan. Tapi tak mengapa, toh aku juga tidak akan sampai setahun tinggal di sana. Suasana di rumah kos itu begitu ramai. Mereka yang kos di rumah itu kebanyakan adalah mahasiswa. Sebagian juga ada para pekerja sama sepertiku. Dengan cepat aku sudah akrab dengan sesama penghuni kos. Sehabis pulang kerja aku sering ngobrol dengan mereka. Tidak jarang kami sering keluar bersama untuk menikmati suasana kota Malang. Sebulan pertama terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu ketika teman-teman mahasiswa sedang memasuki masa liburan semester. Banyak dari mereka yang pulang kampung sehingga suasana kos menjadi sepi. Kebetulan saat itu aku pulang agak malam sehabis lembur. Badanku terasa capek sekali. Ingin rasanya aku segera beristirahat. Saat aku sedang terlelap, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara debur ombak dari salah satu kamar kos. Duh, sopo segi kok berbeki wong ae? Kerutuku begitu. Aku mengira penghuni kamar kos itu sedang membunyikan musik penentram hati dengan backsound deburan ombak. Ketika aku akan menuju kamar itu, mendadak suara itu terhenti. Aku urungkan niatku dan kembali melanjutkan tidur. Pada malam berikutnya, aku kembali diperdengarkan dengan suara yang sama. Namun kali ini, suara deburan ombak itu disertai dengan bau amis air laut dan bau garam yang menyeruak. Lama-lama, aku merasa tidak tahan dengan kegaduhan ini. Sejenak aku ingat bahwa anak kos yang menghuni kamar sebelah itu sedang pulang seminggu ke Tulung Agung. Lantas siapa yang membuat suara berisik itu ya? Sore itu sepulang kerja aku segera menemui bapak kos. Permisi pak, saya boleh pinjam kunci kamar Mas Danang? Saya sudah menghubungi dia dan dia mengizinkan. Loh, buat apa mas? Saya mau mematikan laptop dan mencabut semua alat listrik yang menancap. Sekaligus saya mau pinjam buku untuk referensi laporan kerja saya pak. Jangan ambil apa-apa selain itu ya mas. Kemudian bapak kos segera mengambil kunci kamar kos yang kumaksud. Nanti kalau sudah selesai segera kembalikan ke saya. Tutur bapak kos sambil menyerahkan kunci kepadaku. Baik pak. Aku segera menuju kamar Danang dan mengecek apakah ada peralatan elektronik yang menyala. Tapi aneh,
Tidak satupun peralatan elektronik yang menyala. Televisi, kipas angin, pemanas air semua dalam kondisi mati. Aku pun segera kembali ke kamarku dan masih membawa kunci kamar Danang bersamaku. 3 jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku kembali mendengar suara deburan ombak. Bersamaan dengan itu aku juga mencium bau amis yang sangat menyengat. Aku segera menyimpan kunci kamar Danang agar aku bisa mengetahui asal suara dan bau tidak sedap itu. Perlahan aku berjalan menuju kamar kos itu. Aku melihat suasana di dalam kamar terlihat gelap. Aku segera membuka kamar yang terkunci. Kutarik gagang pintu dan... Astagfirullahaladzim! Aku melihat pemandangan mengerikan di hadapanku. Tampak sosok tubuh pria yang tidur di atas kasur dengan kondisi basah, bengkak, dan beberapa anggota tubuhnya terlihat membusuk. Tampak dia hanya mengenakan celana pendek berwarna merah. Sosok mengerikan itu menatap ke arahku dengan bola mata yang hampir keluar. Lebih mengerikan lagi ketika sosok itu melambaikan tangannya sambil berkata dengan suara serak, Tolong saya. Bau busuk yang menyengat itu rupanya berasal dari sosok itu. Bahkan bangkai hewan pun masih kalah dengan bau yang berasal dari sosok mengerikan itu. Aku begitu ketakutan dan gugup sehingga membanting pintu kamar. Aku segera berlari menuju kamarku dan menuju kamar mandi. Aku muntah-muntah karena merasa tidak tahan dengan bau yang menusuk hidung. Ono opo iki? Sopo sosok giri siku mau? Pertanyaanku itu terus terngiang di kepalaku. Setelah menenangkan diri, aku berinisiatif untuk menemui Angga, teman yang menempati kamar kos paling depan. Ada apa, Mas? Kok sampean kelihatan pucat gitu? Anu enggak. Aku tadi lihat sosok yang serem banget di kamar Danang. Jawabku sambil sedikit terbata-bata. Serius, Mas? Sampean lihat hantu? Angga seolah tak percaya. Iya, enggak. Tadi di kamar Danang aku lihat ada mayat laki-laki yang membengkak dan membusuk. Tapi dia bisa ngomong, enggak? Hah? Mayatnya ngomong apa, Mas? Dia minta tolong, enggak? Kayak orang kesakitan gitu. Sama kecium bau laut. Pokoknya serem banget deh. Bau laut? Iya, bau laut. Emangnya kenapa? Kok aku jadi ngeri ya, Mas? Jangan cerita di sini deh. Ayo kita cari tempat ngopi aja. Aku dan Angga segera menuju angkringan kopi yang berada tidak jauh dari tempat kos. Di situ Angga mulai bercerita bahwa Danang memiliki teman bernama Robi yang sesama mahasiswa. Jadi 4 bulan lalu, Mas, kami 6 orang berenang ke pantai Jolosutro di Blitar. Ombak waktu itu masih pasang. Danang memang jago berenang, tapi tidak dengan Robi. Danang memaksa Robi agar menemani berenang dengan dituntun ke wilayah penjorok ke lautan. Karena dipaksa dan Robi percaya pada Danang, dia menurut saja. Entah apa yang terjadi di sana, kami semua tidak tahu. Karena kami sedang mendirikan tenda. Danang tidak sabar ketika melihat air laut. Dia ingin segera berenang. Lama-kelamaan, Danang kembali ke darat tanpa disertai Robi, sembari berteriak, Robi hilang, Robi hilang. Kami semua sangat panik. Bahkan salah satu teman yang pintar berenang juga sampai terjun ke dalam air untuk mencari Robi, tapi nihil. Sampai sekarang Danang tidak pernah menunjukkan raut muka bersalah. Dia tidak pernah mengakui bahwa yang memaksa Robi berenang ke tengah laut adalah dia. Selang seminggu kemudian, mayat Robi ditemukan jauh di pantai Balikambang, Malang Selatan. Keadaannya sudah membusuk, bengkak, dan sangat amis. Dipenuhi serangga-serangga laut yang menggerogoti tubuhnya. Wajahnya sudah sulit dikenali. Penanda yang ada hanya celana bola berwarna merah dan gelang yang tengah dipakainya. Ya Tuhan, itu yang aku lihat pada sosok itu. Celana merah pendek. Timpalku terbengong-bengong. Mungkin Robi masih penasaran dan mungkin juga menaruh dendam pada Danang. Sekarang aku tahu kenapa di kamar sering muncul bau busuk. Robi, ya aku yakin pasti Robi. Tidak dilaporkan polisi? Entahlah, Mas,
Sejak Robi hilang sampai sekarang tidak ada kabar tentang usutan hukum. Jangan ditanyakan ke Danang ya Mas kalau dia pulang. Aku cerita karena Mas mengalami hal mengerikan di kamar Danang. Jadi sudah selayaknya aku menceritakan ihwal sosok itu jika benar dia adalah Robi. Santai saja, tapi kok aku jadi ragu buat balik ke kos ya. Takut ya Mas? Iya enggak? Bau busuk itu benar-benar bikin trauma. Apalagi setelah ku ingat-ingat sekarang, kan malam Jumat Legi. Kalau lain hari gimana Mas? Biasanya tidak ada aneh-aneh. Semoga aja kasus ini segera tuntas ya enggak? Kopi kami belum habis. Aku dan Angga lebih banyak bercerita, meninggalkan kopi yang mendingin di atas meja. Mungkin Robi juga demikian, merasakan dingin yang tak terperikan dengan kulit perih dan daging yang terkoyak binatang. Matanya tinggal sebelah, lidahnya menjulur hijau kebiruan dilapisi selaput putih, ditempeli remis-remis. Mungkin malah disuntik dan direndam formalin di kamar mayat rumah sakit, dibedah autopsi. Mungkin mengerikan dia, sementara Danang entah karma apa yang menunggunya suatu hari nanti. Salam Jimatres, salam misteri. Au.